Australia sedang menghadapi tantangan ekonomi terbesarnya dalam 6 dekade terakhir. Negara yang dikenal dengan standar hidup tinggi dan ekonomi stabil ini kini mengalami perlambatan produktivitas paling parah dalam 60 tahun terakhir. Apa penyebab krisis ini dan bagaimana dampaknya terhadap negara tetangga seperti Indonesia? Selama 10 tahun terakhir, rata-rata pertumbuhan produktivitas di Australia hanya 1,1% per tahun, jauh lebih rendah dibandingkan rata jangka panjang sebesar 1,8%. Bahkan, dalam beberapa tahun terakhir, angkanya hanya 0,2%. Ini menempatkan Australia di antara negara maju dengan kinerja produktivitas terburuk. Tapi apa itu produktivitas? Produktivitas adalah ukuran efisiensi ekonomi. Berapa banyak output yang dihasilkan dibandingkan dengan jumlah jam kerja. Semakin tinggi produktivitas, semakin tinggi pula standar hidup masyarakat. Menurut para ekonom, ada beberapa faktor utama yang menyebabkan perlambatan ini. Kurangnya inovasi dan investasi, inefisiensi dalam penggunaan tenaga kerja dan modal, dampak panjang pandemi COVID-19, termasuk kebijakan seperti JobKeeper. Akibatnya, pendapatan masyarakat stagnan, jam kerja bertambah, dan tekanan terhadap anggaran negara meningkat. Melissa Wilson dari SEDA menyebut ini sebagai peringatan serius. Ia mengatakan bahwa jika produktivitas tidak ditingkatkan, kemakmuran jangka panjang Australia akan terancam. Ketua Productivity Commission, Daniel Wood, juga menegaskan, produktivitas bukan tentang bekerja lebih keras, tapi lebih cerdas. Sayangnya, reformasi untuk meningkatkan produktivitas seringkali tidak populer secara politik. Apalagi di Australia, di mana masa jabatan politik hanya 3 tahun. Sementara dampak reformasi biasanya baru terasa dalam jangka panjang. Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi Australia selama ini lebih bergantung pada populasi dan harga komoditas, bukan dari efisiensi produksi. Lalu bagaimana dampaknya terhadap Indonesia? Penurunan investasi. Perusahaan-perusahaan Australia kemungkinan akan lebih berhati-hati berinvestasi di luar negeri, termasuk Indonesia. Turunnya permintaan ekspor. Produk-produk ekspor Indonesia seperti batu bara, minyak sawit, dan manufaktur bisa mengalami penurunan permintaan dari Australia. Gangguan proyek kerjasama. Berbagai proyek di sektor energi, pendidikan, dan teknologi bisa tertunda atau dibatalkan. Tak hanya itu, volatilitas nilai tukar dolar Australia juga bisa mempengaruhi bisnis Indonesia. Ketidakpastian ini membuat penting bagi Indonesia untuk mengantisipasi dampaknya. Beberapa langkah yang bisa dilakukan: diversifikasi pasar ekspor, perkuat industri dalam negeri, dorong inovasi dan efisiensi sektor produksi. Melandainya produktivitas Australia menjadi pelajaran penting bagi Indonesia. Jika negara maju saja bisa terpuruk karena produktivitas rendah, maka Indonesia yang masih dalam tahap pengembangan ekonomi harus lebih waspada. Pertumbuhan ekonomi yang sehat tidak bisa hanya mengandalkan populasi dan ekspor bahan mentah. Harus ada peningkatan produktivitas lewat teknologi, pendidikan, dan inovasi berkelanjutan. Kita tentu berharap ekonomi Australia bisa bangkit. Namun lebih penting lagi, Indonesia harus belajar dari krisis ini, agar di masa depan kita tidak hanya tumbuh besar, tetapi juga tumbuh pintar dan berkelanjutan.